Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Arthropoda crustacea yang beranggotakan Alvina Di Santoso, Anjani Oktavia, Belsidar Roniari Sihombing, Fikri Muhammad Kusuma, Francisca Amelia Putri, Kirana Nasodinanti, Lunaya Zaharani, Mas Jihan Kabrilah, Oktavia Herawati, Raditya Muhammad Aldan, Reno Trihari Wicaksono, Richard Stella Purba, dan William Christopher Giannino. Perkenalkan, nama saya Raditya Muhammad Aldan. Di sini saya ingin membahas tentang pengertian krustasea. Krustasea adalah bagian dari film Arthropoda yang sebagian besar hidup di laut dan bernapas dengan insang. Tubuhnya terbagi atas kepala atau cepalo, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Kepala dan dada bergabung membentuk cepalotoraks. Kepalanya biasanya terdiri dari 5 ruas yang tergabung menjadi satu. Krustasea mempunyai 2 pasang antena, sepasang mandibel atau rahang, dan 2 pasang maksilah. Krustasea dilindungi oleh cangkang yang keras disebabkan adanya endapan kalsium karbonat pada kutikula. Semua atau sebagian ruas tubuh mengandung apendik yang aslinya biramus. Mereka bernapas dengan insang dan seluruh permukaan tubuh. Kelenjar antena atau kelenjar maksila merupakan alat ekskresi kecuali jenis-jenis tertentu. Krustasea pada umumnya dioesis atau pembuahan di dalam. Sebagian besar mengalami terunnya. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Kusuma dengan NIM 21508011111082. Klasifikasi krustasea. Berdasarkan ukuran tubuhnya, krustasea dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Entomostraka, udang tingkat rendah, dan Malacostraca, udang tingkat tinggi. Untuk Entomostraka terdapat 4 ordo, yaitu Branchiopoda, Ostracoda, Copecoda, dan Cirripedia. Sedangkan Malacostraca terdapat 3 ordo, yaitu Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. Untuk Entomostraka atau udang tingkat rendah, kelompok ini umumnya merupakan penyusun zooplankton, yaitu melayang-layang di dalam air dan merupakan makanan ikan. Pembagian kelompok Entomostraka yaitu pertama, Brachiopoda. Contoh spesiesnya adalah Daphnia pulex dan Achelous aquaticus. Hewan ini sering disebut kutu air dan merupakan salah satu penyusun zooplankton. Pembiakan berlangsung secara parthenogenesis. Yang kedua, Ostracoda dengan contoh spesies Cypris candida dan Codona suburdana. Mereka hidup di air tawar dan laut sebagai plankton, bertubuh kecil dan dapat bergerak dengan antena. Yang ketiga ada Copepoda, misalnya Argulus indicus dan Cyclops. Malacostraca dibagi menjadi 3 ordo, yaitu yang pertama Isopoda. Hewan dari spesies ini bertubuh pipih, dorsiventral, dan berkaki sama. Contoh spesiesnya adalah Onychus Achelous atau kutu perahu dan Limnoria lignorum. Keduanya adalah pengerek kayu. Stomatopoda merupakan contoh yang keduanya. Misal Squilla empusa, udang belalang. Mereka hidup di laut, bentuk tubuh mirip belalang sembah dan mempunyai warna yang mencolok. Belakang kepala mempunyai karapaks, mata dan retina. Yang ketiga yaitu Decapoda, yaitu hewan yang mempunyai 10 kaki dan merupakan kelompok udang yang sangat penting perannya bagi kehidupan manusia. Decapoda banyak digunakan sebagai sumber makanan yang kaya dengan protein. Cepalo. Saya Oktavia Herawati, NIM 2150-8050-7111-006. Struktur tubuh krustasea. Krustasea terdiri dari cepalotorak, kepala dan dada bersatu, dan abdomen paruh. Cepalotorak ditutupi oleh karapaks di bagian dorsalnya. Bagian anterior karapaks selancip, sebab diduri disebut rostrum. Pada bagian kepala terdapat sepasang antenula pendek, sepasang antena panjang, dan sepasang maksila, rahang atas. Mata majemuk tersusun dari banyak omatidium. Statiosista terdapat pada dasar antenula dan terdapat komoreseptor pada antena. Mandibula atau rahang bawah pendek dan tebal untuk menggigit dan menggiling makanan
dan maksila untuk membantu proses makan. Pada bagian dada terdapat maksiliped, sepasang seliped atau kaki capit, dan 4 pasang periopod atau kaki jalan. Pada segmen bagian perut terdapat sepasang pleopod atau kaki renang. Pada udang, jantan segmen pleopod ke-1 dan ke-2 termodifikasi menjadi alat kopulasi yang disebut gonopod. Pada udang betina pleopod berfungsi menyimpan telur dan membawa anaknya. Ujung posterior tubuh terdapat telson dan sepasang uropod sebagai alat kemudi berenang. Pada telson dan uropod terdapat statiosista. Perkenalkan, saya Reno Triari Wicaksono dengan NIM 215080507111002. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri krustasea. Yang pertama, tubuh terdiri atas 2 bagian pokok, yaitu cephalothorax dan abdomen. Yang kedua, pada umumnya perkembangan melalui fase larva. Yang ketiga, mempunyai 2 lubang kelamin di belakang dada. Yang keempat, habitat utama di air tawar maupun air laut dan sedikit di darat. Yang kelima, terdapat sepasang mata majemuk pada bagian anterior. Yang keenam, pada bagian kepala dilindungi oleh karapras. Yang ketujuh, badan belakang pada udang melengkung diakhiri dengan ekor. Yang kedelapan, sistem pencernaan pada krustasea yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus. Yang kesembilan, bernapas dengan insang. Yang kesepuluh, setiap ruas tubuhnya terdapat sepasang kaki. Yang kesebelas, abdomen terdapat 5 kaki renang. Saya Belsidharani Arisy Hombing dengan NIM 2150 8050 711 1010. Saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada krustasea. Krustasea menggunakan kaki-kakinya untuk bergerak. Kaki krustasea terdiri atas 5 pasang, di mana sepasang kaki yang paling depan dan yang paling besar digunakan untuk mencapit sesuatu, sedangkan 4 kaki yang lainnya digunakan untuk berjalan dan juga berenang. Krustasea juga menggunakan ekornya untuk bergerak, di mana ada bagian yang bernama telson digunakan sebagai alat keseimbangan. Saya Alvinati Santoso dengan nomor induk mahasiswa 2150805011111034. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada krustasea. Pada umumnya krustasea bernafas dengan insang. Krustasea yang bertubuh sangat kecil bernafas dengan seluruh permukaan tubuhnya. Letak insang pada malacostraca biasanya terbatas pada apendik toraks. Aliran air ke arah insang umumnya dihasilkan dari gerakan teratur sejumlah apendik. Perkenalkan, nama saya Anjani Oktavia, NIM 2150805011111078. Saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah dari krustasea. Sistem peredaran darah pada krustasea disebut sistem peredaran darah terbuka atau hemokoelik. Hal ini berarti darah beredar tanpa melalui pembuluh darah, menyebabkan terjadinya kontak langsung antara darah dan jaringan. Darah memenuhi celah antar jaringan dan organ tubuh yang disebut homokoel. Rongga tubuhnya hanya pada rongga ekskresi dan organ perkembangbiakan. Letak jantung dari krustasea biasanya terdapat di bagian dorsal toraks atau di sepanjang badan. Darah keluar dari jantung melalui sebuah aorta anterior, arteri abdomen posterior, beberapa arteri lateral, dan sebuah arteri ventral. Beberapa krustasea tidak mempunyai sistem arteri. Pada kebanyakan malacostraca terdapat jantung tambahan atau accessory heart, dan darahnya tidak mengandung hemoglobin atau Hb, melainkan hemosianin yang daya ikatnya terhadap oksigen rendah. Saya Francisca Amelia Putri dengan nomor induk mahasiswa 2150805011111060 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi krustasea. Krustasea bereproduksi dengan mengadakan kopulasi atau pembuahan.
Pada proses kopulasi tersebut, individu jantan biasanya memiliki apendiks yang dapat berfungsi untuk memegang betina. Individu jantan akan meletakkan massa spermatoforik di bagian sternum udang betina. Peletakan massa spermatoforik tersebut berlangsung sebelum telur dikeluarkan. Pembuahan terjadi saat telur yang dikeluarkan dari celah genital ditarik ke arah abdomen oleh pasangan kaki kelima betina. Pada waktu telur tertarik ke abdomen, sperma keluar dari massa spermatoforik yang tersobek sehingga terjadi pembuahan. Pembuahan tersebut dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Hal ini tergantung pada sifat dari spermatoforiknya. Perkenalkan, nama saya William Christopher Giannino dengan NIM 2150805071111042. Sistem ekskresi. Alat ekskresi krustasea disebut kelenjar hijau, terletak di bagian bawah kepala, anterior esophagus. Setiap kelenjar terdiri atas bagian glandular berwarna hijau, vesika urinaria, terbentuk dari dilatasi dinding yang tipis dan saluran yang bermuara keluar melalui suatu pori terletak di bagian ventral pada segmen basal antena. Fungsi kelenjar hijau adalah membuang sisa metabolisme tubuh. Saya Rican Stella Purba dengan NIM 2150805011111056. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf dan alat indera. Susunan saraf krustasea adalah tangga tali. Ganglion otak berhubungan dengan alat indera, yaitu antena atau alat praba, stereosis atau alat keseimbangan, dan mata majemuk atau facet yang bertangkai. Alat indera terdiri atas mata majemuk, bintik mata, stereosis, proprioceptor, alat praba, dan chemoreceptor. Mata majemuk terletak pada ujung tangkai yang dapat digerakkan. Krustasea dengan mata majemuk mempunyai kemampuan untuk membedakan ukuran dan bentuk. Juga mempunyai kekurangan, yaitu ketajaman penglihatannya kecil dan gambarnya kasar. Saya Kirana Nasodinanti dengan NIM 215080 50711050 ingin melanjutkan tentang alat indera. Bintik mata selalu terletak di garis menengah, berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Bintik mata diperlukan hewan planktonik untuk menentukan lokasi permukaan air dan menentukan lokasi permukaan substrat. Statokis hanya terdapat pada beberapa kelompok Malacostraca. Sepasang statokis biasa terletak pada pangkal antenul, uropod, atau telson. Proprioceptor merupakan alat indera otot terdapat pada Malacostraca, terutama Decapoda, berperan membantu mengatur kedudukan apendik. Alat praba biasanya berbentuk bulu-bulu dan tersebar di berbagai tempat pada permukaan tubuh. Chemoreceptor merupakan alat indera untuk mendeteksi zat kimia berbentuk bulu-bulu indera yang panjang dan lembut. Perkenalkan, nama saya Masyan Khabrila dengan NIM 2150805071111046. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran krustasea. Mempunyai peran yang cukup penting di alam. Hewan ini terdapat di laut, mulai dari pantai sampai laut yang dalam. Krustasea juga mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi karena beberapa jenis tertentu merupakan bahan makanan yang baik bagi manusia, yaitu mengandung banyak protein. Krustasea juga banyak yang hidup sebagai zooplankton yang menjadi sumber makanan bagi beberapa jenis ikan. Hanya sedikit krustasea yang bersifat merusak, misalnya seperti membuat lubang pada kayu bagian luar dari perahu atau kapal. Krustasea juga ada yang bertindak sebagai parasit pada ikan atau kura-kura, misalnya oleh anggota Cirripedia dan Copepoda. Krustasea perusak bisa merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.